Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Yang kami hormati, yang kami muliakan orang tua kita, Bapak Haji Ikram bin Said bin Abdullah Al-Amari. Yang kami hormati, yang kami muliakan orang tua kita, Al-Habib Alwi bin Muhdar Al-Bar. Yang kami muliakan guru kita, Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Yang kami hormati, yang kita muliakan, Al-Ustadz Ahmad bin Muhtar Hanafi. Yang kita muliakan Al-Habib Syekhan bin Ahmad Al-Bar. Yang kami hormati Ketua DMI Habib Mohsin bin Syekh Abu Bakar. Yang kami muliakan, kami hormati Bapak Babinsa Kelurahan Bastion Karanci Bapak Hussein, serta para asatidah, para alim ulama, dan para orang-orang tua yang hadir di sini yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, tetapi tentunya tidak mengurangi rasa hormat kami. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, hidayah serta taufik yang telah diberikan kepada kita. Tak lupa pula salawat serta salam kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, tadi sama-sama kita telah mengikuti pembacaan maulid oleh adik-adik kita daripada para santri Pondok Pesantren Al-Khairat Sasa yang diasuh oleh Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita lebih memahami tentang hikmah daripada perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, marilah kita ikuti mau'idhah hasanah yang akan disampaikan oleh yang pertama yang kita muliakan ad-da'i ilallah Al-Ustaz Ahmad bin Muhtar Hanafi. Kepada beliau dengan penuh hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala habibina wa syafi'ina wa qurratu ayunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama yang saya hormati dan saya cintai, orang tua kita Haji Ikram bin Said Al-Amari, begitu juga Mudirul Mahad Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf, begitu juga Al-Habib Alwi Al-Bar, begitu juga Al-Habib Syekhan Al-Bar, dan begitu juga kepada imam kita Masjid Al-Amin yaitu Al-Habib Fauzi As-Sagaf. Kita doakan semoga guru-guru kita semuanya, orang-orang tua kita semuanya bisa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat karunia, hikmah yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita. Di selain daripada nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, masih banyak lagi nikmat-nikmat yang harus kita syukuri.
di antara yang jarang kita hayati, jarang kita syukuri, jarang kita meneteskan air mata. Untuk apa? Yaitu kita bersyukur dijadikannya kita sebagai umat yang paling terbaik, yaitu umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, salah satu nikmat yang paling agung, nikmat yang besar, dijadikannya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi katakan kuota orang yang paling banyak masuk ke dalam surga, sebagaimana disebutkan ada 120 saf. Kata Nabi wa thulutha, 80 daripada saf itu adalah umatku yang akan masuk surga. Kemudian 40 daripada sisanya itu adalah umat yang dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Dan kitalah paling banyaknya nanti yang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadirin disebutkan para malaikat pernah berkata, wa ajaban kaifa la ajab li ummamis sabiqah mimman najah kaifa najah. Demi Allah, kata para malaikat, aku itu heran, kami itu heran, kalau seandainya umat-umat terdahulu dari Nabi Adam sampai Nabi Isa ada yang selamat di padang mahsyar, ada yang selamat masuk melewati daripada Siratul Mustaqim, sehingga kalau seandainya umat terdahulu ada yang masuk surga, malaikat itu bingung dan heran. Tetapi wa ajaban kaifa ajab li ummami Ahmad mimman halak kaifa halak. Tetapi demi Allah, kata malaikat, aku itu lebih bingung lagi. Sungguh mengherankan bagi kami kalau seandainya umat Nabi Muhammad ada yang tidak selamat di padang mahsyar, ada yang tidak selamat ketika melewati Siratul Mustaqim, bahkan sampai ada yang masuk ke dalam neraka. Waqad haju ni'matil uzma wa izzatul kubra. Padahal mereka itu sudah memiliki salah satu nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung. Siapa itu? Yaitu nikmatnya kita dijadikannya sebagai umat Nabi Muhammad. Dijadikan nikmat yang paling besar adalah Nabi kita, adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya bahta nabi-nabi, ya bahta nabi rasul. Beruntung sekali kita punya nabi seperti baginda Nabi Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, salawat dan salam selalu kita basahkan lisan kita untuk bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga hadirnya kita di dalam majlis ini bisa menjadi saksi bahwasannya kecintaan kita kepada Nabi itu sungguh luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mencintai orang soleh, mencintai Nabi, mencintai sahabat Nabi merupakan sarana taqarrub, sarana untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat sejarah, para sahabat Nabi itu langsung dididik oleh Rasulullah, langsung ditarbiyah oleh baginda Nabi Muhammad, karena guru mereka adalah manusia yang paling utama, manusia yang paling mulia, dan guru daripada guru, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji para sahabat Nabi, yang mana Allah katakan wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'hum bi ihsani radhiyallahu anhum wa radu'an a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Yang mana Allah puji orang-orang yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan kaum ansar, yang mana mereka ridha kepada Allah dan mereka pun ridha kepada Allah. Mereka ridha kepada Allah dan Allah pun ridha kepada mereka. Dan sesungguhnya mereka itu telah disediakan surga-surga yang di dalamnya mengalir daripada sungai-sungai, dan mereka di dalamnya kekal, dan itulah kemenangan yang nyata. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, para sahabat adalah manusia yang agung, manusia yang mulia,
Mereka itu dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena Allah mencintai mereka dan Nabi Muhammad mencintai mereka. Sehingga kecintaan mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melebihi daripada apapun. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Al-mar'u ma'a man ahab." Orang itu akan bersama dengan orang yang dicintai. Sehingga para sahabat, orang yang paling mereka cintai adalah baginda Nabi Muhammad. Sehingga pernah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah manusia yang paling aku cintai dari segala sesuatu, kecuali dari diriku." Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai Umar, sesungguhnya keimananmu belum sempurna sampai engkau jadikan aku lebih engkau cintai dari apapun." Akhirnya setelah itu Sayyidina Umar berkata, "Wahai Rasulullah, demi Allah, sesungguhnya sekarang engkau lebih aku cintai dari apapun, bahkan diriku sendiri." Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita melihat di dalam sejarah yang begitu panjang terjadinya sampai sekarang, begitu banyak sejarah-sejarah yang tercatat, kita bisa mengenal Allah, kita bisa mengenal Nabi Muhammad, kita bisa mengenal syariat. Itu semuanya salah satu berkat daripada para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjuangan sahabat itu sungguh luar biasa. Kalau kita melihat sejarah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diutus oleh Allah di tahun 40, kemudian Nabi diperintahkan oleh Allah berdakwah secara sirriyah selama 3 tahun. Kemudian ketika masuk umurnya Nabi ke-44 atau di tahun keempat kenabian, Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah secara jahriyah, secara terang-terangan, sehingga di saat inilah, momen inilah, fase inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan banyak daripada cacian. Sahabat Nabi banyak disiksa, banyak dipukuli, bahkan mereka itu sampai darah mereka korbankan, jiwa mereka korbankan, darah mereka, keringat mereka, semua mereka korbankan untuk Allah dan Rasulnya. Bahkan mereka rela mati untuk Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, kalau kita melihat sejarah Nabi, di antara para sahabat-sahabat Rasulullah yang mendapatkan ujian yang sangat berat, sehingga kalau kita membaca sejarahnya Rasulullah, khususnya di antara sejarah para sahabat, kita akan meneteskan air mata. Betapa perjuangannya mereka itu sungguh luar biasa. Di antaranya ada salah satu sahabat yang bernama Suhaib bin Sinan. Beliau itu pernah disiksa, dipukuli, sampai-sampai beliau itu lupa ingatan. Pernahkah kita dipukul sampai lupa ingatan? Begitu juga sahabat Bilal bin Rabah, seorang maula abdi, hamba sahaya yang dimiliki oleh Umayyah bin Khalaf al-Jumahi. Beliau pernah itu disiksa, diikat badannya, kemudian ditarik oleh anak-anak keliling kota Mekah. Sehingga pernah beliau itu dilepaskan, ditaruh di api, di salah satu pasir yang sangat panas di siang hari. Kemudian batu itu ditinggikan oleh Umayyah bin Khalaf. Sehingga Umayyah bin Khalaf mengatakan, "Wahai Bilal, aku akan melepaskanmu sampai kamu mencaci Muhammad, sampai kamu murtad dari agamanya, maka aku akan melepaskanmu." Apa kata Bilal bin Rabah? "Ahadun ahad, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa." Itulah Bilal bin Rabah. Kemudian ada salah satu sahabat lagi yang bernama Khabbab bin Al-Arat. Beliau itu diriwayatkan pernah dilemparkan ke dalam api, sampai-sampai kulitnya, lemaknya itu terlihat, dagingnya, ketika sampai-sampai membela agama Islam, membela agama daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Abu Fakihah yang namanya Aflah bin Yasar. Beliau juga pernah dicekik sampai mati, hampir mati. Sehingga para kafir Quraisy itu menyangka beliau sudah mati, padahal belum. Inilah para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan siksaan yang begitu luar biasa.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kemuliaan para sahabat itu sungguh luar biasa di sisi Allah. Mereka itu mulia karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita melihat sejarah juga, di antara para sahabat, kedermawanan para sahabat yang sungguh luar biasa. Sebagaimana disebutkan ketika Sayyidina Abu Bakar ingin membebaskan Bilal bin Rabah, dia harus membayar 9 uqiyah. Sehingga ketika dia membayarkan ke Umayyah bin Khalaf 9 uqiyah, kalau di total sekarang itu bisa 250 gram emas. Jadi satu nyawa Bilal bin Rabah dibayar oleh Abu Bakar As-Siddiq sekitar 250 juta rupiah. Sehingga ketika Umayyah bin Khalaf, "Wahai Abu Bakar, mengapa engkau sampai begitunya menyelamatkan seorang budak seperti Bilal bin Rabah?" Apa kata Sayyidina Abu Bakar? "Demi Allah, kalau seandainya engkau suruh saya bayar 10 kali lipat, maka saya akan bayar." Kemudian kalau kita melihat Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, menantunya Rasulullah, itu beliau menginfakkan uangnya itu pertama ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada para sahabatnya untuk berinfak di jalan Allah. Itu Sayyidina Utsman bin Affan memberikan 1000 dinar. Kalau di total 1000 dinar di zaman dulu, di total sekarang itu 2,1 M. Beserta 940 kuda beserta perlengkapan perangnya. Seperti kita tahu, kuda Arab itu sangat mahal. Di zaman sekarang Arabian horse itu kalau di total sekarang harganya 1 M. Di total saja 940 dikalikan 1 M berapa? Begitu juga 60 onta beserta daripada perlengkapannya. Sehingga ketika semuanya diberikan kepada Nabi, Nabi memuji Sayyidina Utsman bin Affan. Tapi Sayyidina Utsman belum puas. Beliau balik ke rumahnya, beliau ambil 10.000 dinar. Beliau kembali kepada Nabi Muhammad, beliau berikan 10.000 dinar. Jadi total 21 M. Beliau infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu Sayyidina Utsman bin Affan. Begitu juga sebagaimana yang kita ketahui Abdurrahman bin Auf. Beliau menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala 40.000 dinar. Kalau di total sekitar 84 M. Beserta 500 kuda dan 500 onta. Begitu juga disebutkan oleh Imam Tabrani, ada salah satu sahabat yang bernama Hikam yang mana beliau menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala sebanyak 60.000 dinar. Kalau di total rupiahkan sekitar 126 M yang mana beliau infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah para sahabat-sahabat Nabi yang mereka itu tidak takut miskin. Mereka membantu daripada perjalanan Rasulullah untuk menyebarkan agama Islam. Sehingga kita tahu agama sekarang, kita tahu Allah Subhanahu wa taala itu semuanya berkat Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Khairun nas qarni." Sesungguhnya orang yang paling terbaik itu adalah orang yang hidup di zamanku. Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Kemudian orang setelah mereka, kemudian setelah orang mereka. Kemudian sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang mulia, sehingga Nabi melarang kita untuk membicarakan kejelekan para sahabat, mencaci para sahabat, sampai Nabi katakan, la tasubbu ashabi. Jangan sampai kalian itu mencaci para sahabatku. Jangan sampai kalian mencaci para sahabatku. Kalau seandainya kita menginfakkan uang kita sebanyak gunung Uhud untuk menandingi kebaikannya para sahabat, satu mud pun tidak akan bisa. Itulah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan para sahabat ini tentu mereka berteman bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memiliki hubungan yang sangat baik. Nabi sangat mencintai para sahabat dan Nabi juga tidak pernah memilah-milih sahabat. Mau dia orangnya hitam, mau dia sukunya paling rendah, itu Nabi tidak pernah melihat itu, saudara. Nabi selalu setiap orang
yang dia itu adalah umat Islam, Nabi sangat mencintai mereka. Sehingga disebutkan ada salah satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terakhir, beliau bernama Julaibib. Yang mana Julaibib ini adalah seorang yang tidak mempunyai orang tua. Beliau itu tinggal di salah satu sampingnya Masjid Nabawi. Dan Julaibib ini adalah seseorang yang betul-betul cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga suatu ketika Julaibib ini adalah orang yang hitam, orang yang pendek, tidak mempunyai keahlian apa-apa, sehingga banyak para sahabat yang tidak menganggap dia. Adanya Julaibib dan tidak adanya Julaibib sama saja. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat perhatian kepada Julaibib. Perhatiannya Rasulullah kepada Julaibib itu luar biasa. Sehingga pernah disebutkan Rasulullah pernah bertanya kepada Julaibib, "Wahai Julaibib, tidakkah engkau menikah?" Apa kata Julaibib? "Ya Rasulullah, apakah ada orang yang mau menikah dengan saya? Saya ini fakir, miskin, banyak kelemahannya." Akhirnya ketika mendengar itu Rasulullah meninggalkannya. Besoknya Rasulullah tanya lagi, "Wahai Julaibib, tidakkah engkau menikah?" Kemudian lagi-lagi Julaibib mengatakan, "Ya Rasulullah, siapa yang mau menikah dengan saya? Saya banyak kekurangannya, saya miskin." Akhirnya besoknya ketika Nabi tinggalkan, besoknya Nabi tanya lagi yang ketiga kali. Akhirnya sama jawabannya seperti seperti yang dikatakan kemarin. Tanpa basa-basi langsung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa tangan Julaibib mendatangi salah satu pemuka kaum Ansor. Yang mana ketika Rasulullah dan Julaibib datang, Rasulullah memberikan salam, dan tentu para ahlul bait ketika itu melihat Rasulullah datang begitu gembira. Ketika akhirnya Rasulullah datang, Rasulullah bilang, "Wahai fulan, sesungguhnya kedatanganku ini untuk meminang anakmu." Ketika mendengar pinangan itu, ahlul bait itu sangat senang, gembira. Tetapi Nabi katakan, "Bukan untukku, tetapi untuk Julaibib." Serentak kaget, syok. Karena Julaibib, orang yang tidak dikenal, orang yang tidak ada nasabnya, orang yang direndahkan. Sehingga akhirnya sahabat tersebut bilang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, biarkan aku bermusyawarah dulu dengan istri saya." Ketika bermusyawarah, istrinya menolak. Bagaimana mungkin anak kita nikah sama Julaibib, orang yang tidak bernasab, miskin dan sebagainya. Akhirnya di balik tirai ada seorang wanita solehah, anak mereka, yang membacakan ayat, "Wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Tidaklah seorang laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman, ketika Allah dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu kepada mereka, maka mereka akan ada pilihan bagi mereka. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia akan tersesat dengan kesesatan yang nyata. Akhirnya setelah mendengar itu, barulah orang tua daripada wanita itu mengizinkan Julaibib untuk menikah dengan anak mereka. Sehingga hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah suatu ketika disebutkan di dalam kitab Imam Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi makhzan lahu fa afallahu alaihi wa qala li ashabihi hal tafkiruna min ahadin. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut perang, dan ternyata Julaibib pun ikut perang. Ketika ikut perang, ternyata Julaibib meninggal dunia, syahid, mati dalam keadaan perang. Sehingga ketika selesai perang, itu Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, "Hal tafkiruna min ahadin?" Apakah ada di salah seorang di antara kalian yang kehilangan seseorang? Itu para sahabat mengatakan, "Na'am, fulana wa fulana wa fulana." Mereka tidak menyebutkan Julaibib karena mereka menganggap Julaibib itu tidak ada. Mereka merendahkan daripada Julaibib. Kemudian Nabi katakan lagi, "Hal tafkiruna min ahadin?" Apakah ada di antara kalian yang kehilangan seseorang?
Lagi-lagi mereka tidak menyebut nama Julaibib. Kemudian yang terakhir Nabi katakan, lakinni afkidu Julaibiban. Sesungguhnya aku kehilangan seorang Julaibib. Nabi menangis, Nabi sedih, Nabi perhatian kepada Julaibib. Walaupun seorang yang tidak bernasab, seseorang yang hitam daripada kulitnya, tetapi Nabi Muhammad sangat mencintai dia, sangat merindukan dia, sampai Nabi memerintahkan cari dia. Mana Julaibib? Akhirnya ditemukan jasadnya Julaibib. Nabi katakan, ya Allah, hadza minni wa anna minhu. Ya Allah, sesungguhnya aku ini adalah bagian dirinya dan diriku adalah bagian darinya. Itulah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kita tanamkan kecintaan kita, diri kita kepada para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pertanyaannya, kita ini siapa? Kadang-kadang kita mencaci para sahabat, padahal kita ini tidak pernah berkontribusi untuk agama Islam ini. Tetapi para sahabat, darah, keringat, tenaga yang mereka keluar untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal-amal kita dan memasukkan kita ke dalam surga. Amin amin rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.